Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في سورة الإمران آيات 132 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sebagai umat Islam hendaknya senantiasa menjaga keimanan kita dan meningkatkannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui berkaitan rukun iman. Pada kesempatan kali ini Khotib akan menjabarkan tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, yang mana senantiasa selalu patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan banyak sekali dalil berkaitan tentang iman kepada malaikat dan juga berkaitan tentang para malaikat. Di sini Khotib akan menyampaikan yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Mursalat ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mursalati 'arfa wal 'asifati 'asfa wal nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra. Yang artinya ayat pertama, demi malaikat yang diutus membawa kebaikan. Dari ayat 1 sampai 5 ini adalah Allah bersumpah kepada makhluk, yaitu ciptaan Allah, yang mana kalau di dalam ilmu tafsir, ketika Allah bersumpah kepada suatu makhluk, berarti makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Banyak sekali sumpah-sumpah Allah yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran. Salah satunya yaitu ayat ini berkaitan tentang para malaikat Allah. Kemudian ayat kedua, fal-'asifati 'asfa, dan demi malaikat yang terbang dengan kencang. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa malaikat memiliki sayap. Ada yang sayap 2, 4 atau bahkan lebih sampai ratusan. Yang mana malaikat bisa terbang, yaitu salah satunya adalah malaikat yang melaporkan hasil catatan yang mereka catat ketika hendak menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Melaporkannya ketika menjelang subuh
maupun menjelang asar. Kemudian ayat ketiga, wan nasyirati nasyra, demi malaikat yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya. Ada malaikat yang menyebarkan rahmat, atau yang dikenal juga yang dinamakan dengan malaikat Mikail. Kemudian yang keempat, fal fariqati farqa, malaikat demi malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Dan arti ayat kelima, fal mulkiyati dzikra, dan demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam kitab karya Syekh Isa bin Muhammad Asy-Syarif ada 3 ciri yang mana tempat-tempat yang tidak didatangi malaikat. Ada 3 tempat yang di situ malaikat tidak mendatanginya. Yang pertama yaitu tempat yang terdapat lukisan atau gambar ataupun patung makhluk bernyawa. Terdapat di dalam hadis an Nabi Talha radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Dari Abu Talha radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah malaikat memasuki rumah yang terdapat di dalamnya lukisan atau gambar serta hewan, bubuk serta orang yang sedang junub. Ciri yang kedua yaitu rumah ataupun tempat yang situ tidak terdapat, yang ada di dalamnya hewan bubuk tersebut. Kemudian yang ketiga, malaikat tidak mendatangi rumah ataupun tempat yang di situ tidak dihiasi bacaan Al-Quran. Ada suatu riwayat dari Ibnu Sirin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka penghuninya akan dilapangkan. Banyak kebaikan di dalamnya dan malaikat menghadirinya, dan juga setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, apabila tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Dan ada inti dari suatu hadis yang mana di situ diceritakan sebuah kisah, ada seorang hamba yang diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu pulau, di suatu tempat yang di situ dia fokus untuk beribadah. Dan ketika ajal menjemputnya, maka disitulah disidang, dipertanyakan, dan disuruhlah masuklah hamba tersebut ke dalam surga karena rahmat Allah. Akan tetapi hamba tersebut malah menjawabnya, bukan karena rahmat Allah, tapi karena amal soleh yang saya perbuat selama ratusan tahun tersebut. Sampai 3 kali pengulangan, masukkanlah hamba itu karena rahmat Allah. Di situ pun hamba tersebut menjawabnya sampai berulang 3 kali. Akhirnya hamba tersebut dimasukkan ke dalam neraka, dan disitulah baru hamba tersebut menyadarinya. Dari kisah yang terdapat dalam intisari hadis menjelaskan bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan amal ibadah yang kita perbuat ini adalah faktor penunjang. Jadi hendaklah kita sebagai seorang muslim mencari rahmat Allah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian untuk pada kesempatan kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.